kosong ini penuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mungkin beberapa dari saudara sudah pernah bertemu dengan Ibu Evangelis Dewilia. Tuhan memakai dia secara spesifik karena memang panggilannya. Amin. Dan hari ini saya percaya bahwa apa yang akan dia bagikan buat kita. Mungkin setiap orang sudah kenal Ibu Dewilia. Haleluya. Tuhan akan berbicara lebih lagi. Amin. Panas ya Bu ya. Semangat. Mari mendengar kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Masih belum bosan sama saya ya? Jadi dari kesekian kalinya. Terima kasih Ibu Linda, terima kasih Bapak Gembala, terima kasih juga untuk seluruh staf pekerja di City Blessings Bogor. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya memberitakan firman Tuhan. Kalau yang lalu kesaksian sekaligus bahwa firman yang Bu pakai komplit ya. Puji Tuhan. Kalau sekarang saya nggak nyanyi lagi, yang lalu sudah diborong nyanyinya ya. Bahasa Arab lagi. Puji Tuhan. Sehat semuanya ya Bu. Amin. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita memperingati kenaikan ya. Ya. Kenaikan Yesus Kristus Isa Al-Masih ya. Bapak Ibu, kalau mungkin Tuhan Yesus hanya mati sekedar mati ya, itu proses yang biasa buat kita manusia. Setiap manusia juga ujungnya akan mati. Tetapi oleh karena kebangkitan Kristus di kayu salib, karya penebusannya yang luar biasa, Dia memberikan janjinya kepada kita. Janji Tuhan itu ya buat Tuhan, amin buat kita. Amin. Jadi rencana Tuhan buat kita itu rencana yang dahsyat. Karya penyaliban Tuhan bukan hanya untuk menebus kutuk dosa, bukan untuk menebus sakit penyakit aja, tetapi kutuk kemiskinan Dia tebus untuk kita. Artinya Dia yang kaya rela jadi miskin untuk kita semua. Artinya kita semua diberikan segala berkat oleh Tuhan melalui karya penebusannya. Amin. Untuk judul tema kali ini, biasa penyanyi bilangnya judul ya. Yang BR ketawa. Janji Tuhan yang indah bagi orang percaya. Coba Bapak Ibu 1, 2, 3 ngomong ya. Janji Tuhan yang indah bagi orang percaya. Amin. Berjalan bersama Tuhan tentunya gak mudah ya Bapak Ibu ya. Kita nggak kayak lewat jalan tol bablas langsung gitu enak ya. Tapi banyak proses yang kita lalui, lika-liku yang kita lalui, ya. Nggak selalu mulus. Tetapi bagi kita yang punya iman dan pengharapan kepada Kristus, yang mengenal siapa Tuhan kita di dalam Kristus, kita pasti memiliki iman percaya. Kita nggak akan ragu akan janji Tuhan. Dan kalau manusia bilang janjinya hanya sekedar janji, ya omong kosong belaka. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan kita nggak pernah mengecewakan kita. Ya janjinya iya dan amin. Karena Kristus nggak pernah ingkar janji, Dia nggak pernah berdusta. Karena itu adalah karakter Dia. Karakter Tuhan itu nggak pernah berdusta. Kalau manusia seringkali berdusta, apalagi pacar ya. Di sini mana nih yang masih muda? Tapi pacarnya anak saya setia Bu. Haleluya. Baik, kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, seringkali manusia itu bertanya, Tuhan, benar gak sih janjimu itu sama saya? Nyata gak sih janjimu sama saya? Kok kayaknya hidup saya gini-gini aja gitu loh. Ya kan? Kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar
Itu sifatnya Tuhan, sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat, ya. Jadi Tuhan gak lalai menepati janjinya. Ini karakter Tuhan, Dia tidak berdusta. Lalu sekalipun ada orang, maksudnya manusia, seringkali berdusta, tetapi Tuhan tidak pernah berdusta. Ia selalu menepati janjinya. Tetapi Ia sabar. Ini juga karakter Tuhan, sabar. Itu ada di dalam kita, Bapak Ibu. Ya, buah-buah roh itu ada di dalam kita. Kasih, sabar, sukacita, damai sejahtera. Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Itu kasihnya Tuhan sama kita. Dia gak mau ada orang yang binasa, Bapak Ibu. Dia mau semua orang mengenal Dia, semua orang masuk surga. Dia gak mau ada orang yang celaka, ya. Terus bagaimana caranya supaya janji Tuhan itu termanifestasi dalam kehidupan kita, ya? Kita harus merespon, Bapak Ibu. Janji Tuhan itu iya. Nah, aminnya itu dari kita. Kita responi janji Tuhan, ya. Kita responi firman Tuhan. Lalu dengan cara apa supaya iman termanifestasi dalam setiap hidup kita? Dengan cara memperkatakan firman Tuhan, ya. Dengan cara kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Setiap pergumulan kita boleh datang, kita perkatakan, Tuhanku lebih besar dari segala pergumulan itu, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Apa saja janji Tuhan yang indah yang dijanjikan kepada kita? Ya, ini aku ambilnya ada beberapa, ya. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi setengah keperluanku. Setengah apa? Coba bilang. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saudara tahu nggak? Kekayaan Tuhan itu nggak terbatas loh. Artinya apa? Segala yang Tuhan punya itu kita punya. Artinya kita mempunyai kekayaan yang tidak terbatas, yang unlimited, ya Bu, bahasa Inggrisnya. Nah, jadi aku ikut-ikutan unlimited, ya. Biar gaulan dikit. Kekayaan dan kemuliaan. Artinya kemuliaan Tuhan itu kemuliaan kita juga, ya. Lewat karya kebangkitan Kristus, karya salib Kristus, kita sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Apanya yang baru? Roh kita yang baru. Roh kita disempurnakan oleh Tuhan. Tapi hidup manusia ada 3. Tinggal tubuh dan jiwa. Roh sudah diset sama Tuhan, roh sudah disempurnakan sama Tuhan, tinggal tubuh dan jiwa. Tubuh mengikuti jiwa. Jiwa kita supaya selaras dengan roh sempurna, yaitu apa? Mengubah pola pikir. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu supaya kamu dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Jadi jiwa kita supaya selaras dengan roh kita sempurna, kita harus mengubah pola pikir. Karena iblis biasanya ganggunya di pikiran, Bapak Ibu, ya. Kamu nggak layak, itu iblis. Kamu nggak layak, soalnya hidupmu nggak benar. Kamu gak patut dipuji, kamu jelek. Itu datangnya dari iblis. Segala yang jelek, segala yang penghakiman, itu dari iblis. Tetapi kalau dari Tuhan, segala yang baik, segala yang mulia, itu datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Dikatakan Allah sendiri akan memenuhi segala keperluan kita. Ya, artinya berkat kita itu tidak terbatas, ya. Itu di dalam Filipi 4 tadi, ya Bu. Nah, tapi bukan berarti
Mentang-mentang Tuhan melimpahkan kekayaannya, lalu kita duduk-duduk cantik, duduk-duduk santai. Enggak gitu Bapak Ibu. Itu namanya orang malas. Ya, kita buka nih di dalam Amsal 12 ayat 27. Orang malas, aku aja yang baca ya. Kasihan ini cantik ini. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buahnya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya. Lalu di Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen makan ya kerja, jangan duduk-duduk ongkang kaki. Sebab lewat pekerjaan itu Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Kalau saudara rajin, saudara jujur, saudara takut akan Tuhan, lewat pekerjaan itu saudara dipromosikan oleh Tuhan. Lewat tangan saudara itu berkat Tuhan tercurah. Amin. Amin. Lalu yang kedua, janji yang kedua yang Tuhan berikan pada kita, Efesus 1 ayat 3. Gak ada ya nih? Ada nih? Oh, ada. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini janji Tuhan sama kita ya. Yang dalam Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita setengah berkat rohani. Setengah apa segala? Segala berkat rohani di dalam surga. Bukan hanya kekayaan materi Bapak Ibu, tapi berkat rohani Tuhan berikan buat kita. Artinya kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10 ya. Pengorbanan Tuhan itu untuk kita, itu membenarkan kita, menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya berkat jasmani, bukan hanya materi, ya. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh apa? Persembahan tubuh Kristus. Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya untuk kita. Ya. Jadi berkat jasmani, berkat rohani kita telah dikuduskan. Bukan berarti sudah dikuduskan Anda seenaknya hidup. Amin. Hidup seturut firman Tuhan, itu yang Tuhan mau. Lalu janji yang ketiga. Janji yang ketiga buat kita di Yeremia 29 ayat 11. Coba anak muda yang baca dong. 11 kan? Sebab aku ini mengetahui. Ayo anak-anak muda, mana suaranya? Iji dua tilu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Buat anak-anak muda jangan khawatir, tetap setia mengiring Tuhan. Cari pasangan-pasangan yang setia sama Tuhan, jangan yang di luar Tuhan. Amin. Karena nanti dia yang akan membimbing kamu. Kalau yang perempuan ya dibimbing oleh suaminya, suami yang membimbing istri untuk membawa kita semakin taat dan takut sama Tuhan. Jangan cari suami yang gak cinta Tuhan. Ya, buat anak-anak muda jangan gampang jual iman. Amin. Saya yang dari Islam masuk Kristen, masa situ dari Kristen masuk Islam? Astagfirullahaladzim. Saudara tahu gak ayat ini ya? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, punya gede ya, mengenai kamu, mengenai kita.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka Tuhan merancangkan damai sejahtera untuk kita. Amin. Begitu juga kita sebagai ciptaannya, Tuhan merancangkan kita untuk kita menjadi damai sejahtera bagi sekeliling kita, bagi rumah tangga kita, bagi tetangga kita, bagi pembantu kita. Karena mereka melihat hidup kita, Bapak Ibu. Sekalipun saudara banyak uang, tapi kalau saudara hidupnya tidak mencerminkan Kristus, nol besar buat mereka, Bapak Ibu. Jadi hidup kita ini harus sesuai apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan merancangkan atas kita itu damai sejahtera. Artinya damai sejahtera Tuhan itu harus memenuhi kita. Dan itu harus berdampak buat orang lain. Ya, bahkan dia menjanjikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan disediakan untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Kita buka di dalam Amsal 23. Ada, Neng? Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya Tuhan sudah menjanjikan masa depan untuk kita. Kita yang percaya, kita merespon dengan iman, kita bertindak sesuai firman Tuhan, kita perkatakan bahwa masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk supaya kita memiliki masa depan, memiliki hidup yang apa? Hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Perkatakan firman Tuhan, hidupku dipenuhi oleh kelimpahan, berkat Tuhan melimpah atasku. Ya, nanti lewat perkataanmu itu Tuhan buka jalan buat kamu, Bapak Ibu, buat kita semua. Tuhan buka jalan. Ini aku pegang janjinya. Ya. Saya itu dulu orangnya paling khawatir sedunia. Dikit-dikit masuk UGD, ini ada suamiku. Kekhawatiran tingkat dewa, Bapak Ibu. Dikit-dikit kumat lambungnya, masuk UGD. Tetapi kalau kita memahami firman Tuhan, Tuhan kasih pewahyuan saya ketika saya sekolah juga. Emang ada benernya juga sih kita sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Supaya kita mengerti, itu yang dibilang mengenal, Yohanes 17 ayat 3. Supaya kamu mengenal siapa yang kamu sembah di dalam Kristus. Lewat pengenalan itu kita dapat pewahyuan. Sejak saat itu, saya gak pernah lagi sakit-sakit, Bapak Ibu. Apalagi masuk UGD. Karena apa? Kita perkatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untukku. Buat anak-anakku masa depan yang penuh dengan pengharapan terjadi dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah untuk anakku dan keturunanku. Itu harus kita perkatakan. Jangan kita ngomongnya, gimana nih dolar naik? Aduh gimana ini ya, katanya ada virus lagi. Saudara tahu nggak? Ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Ketakutan itu datang dari iblis. Tuhan memberikan kita roh keberanian, Bapak Ibu. Makanya penting saudara untuk mengenal. Saudara kalau mau ketemu pacar, nggak mungkin kan ujuk-ujuk datang ketemu janjian. Kan harus kenal dulu siapa namanya, tinggal di mana. Tahu-tahu wewe gombel, saudara. Karena nggak kenal. Iya kan? Makanya pentingnya mengenal. Demikian kita juga. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Jangan sampai orang lihat hidup kita menggerutu terus, mukanya dilipat terus. Itu gara-gara dia nyembah Tuhan Yesus. Itu orangnya tuh beringas. Itu orangnya suka berantem. Jangan sampai ada dia. Apakah itu
munculkan di hidup kita Bapak Ibu. Roh Kudus sudah ada dalam kita. Itu harus termanifestasi dalam hidup kita. Kalau saudara tidak ada dipenuhi Roh Kudus, tanda tanya besar Bapak Ibu. Ya, apakah situ sudah mengenal Tuhan yang disembah? Kalau kita mengenal, pasti karakter Kristus itu tertanam dalam kita, berdampak bagi sekeliling kita. Jangan sampai orang mengenal kita orang yang jahat. Tebarkan kebaikan supaya lewat hidup kita orang bisa mengenal Kristus. Amin. Amin. Tuhan janjikan masa depan sungguh ada, bukan gak ada. Ada. Harapanmu tidak akan hilang. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Dia yang rela berkorban untuk kita. Masa kita tinggal percaya aja susah? Amin. Janji Tuhan itu banyak, tapi saya hanya ambil ini yang ketiga ya tadi ya. Ya, Neng. Janji yang keempat. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dikatakan lagi di sini, kalau tadi di Yeremia 29 damai sejahtera rancangan Tuhan. Di sini juga dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera Tuhan yang tinggal sama kita, tidak seperti yang dunia berikan untuk kita. Di luar Tuhan, artinya di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu. Hanya ada di dalam Yesus. Ya, Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Roh Allah ada di dalam hidup kita. Ya. Kuasanya lebih besar dari segalanya. Itu ada di dalam kita. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir. Pikiran kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Jangan dipenuhi sama pikiran dunia. Dunia hanya memberitakan kekhawatiran. Supaya apa? Saudara tidak percaya lagi sama Tuhan. Supaya apa saudara? Lemah iman saudara, lari dari Tuhan. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, maka langkah hidup kita juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Sehingga damai sejahtera Allah itu memenuhi kita dan melimpah di dalam kita. Ya. Lalu janji Tuhan yang kelima, di Yesaya 41 ayat 10. Kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan lagi, kita jangan takut, jangan bimbang, ya. Kenapa jangan takut? Sebab Tuhan sendiri yang menyertai kita. Sebab Dia tinggal di dalam kita. Dia yang memegang tangan kita. Dia gak akan lepas kita Bapak Ibu, kecuali saudara yang melepas Dia. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kenapa dikatakan jangan bimbang? Sebab Tuhan sendiri yang meneguhkan kita lewat firman-Nya. Ya. Firman Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Itu harus hidup menghidupi Bapak Ibu. Ini buka pola pikir kita tentang Tuhan, supaya kita mengenal siapa yang kita sembah,
saudara gak akan perlu khawatir lagi, gak akan takut lagi, karena Tuhan yang hidup di dalam saudara itu dahsyat. Ya, dikatakan jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan sendiri yang meneguhkan, yang memegang, yang menolong kita untuk memberikan apa? Kemenangan untuk kita. Ya. Mazmur 34 ayat 15 dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa orang benar? Kita. Kita sudah dibenarkan dari Ibrani 10 ya. Kita sudah dikuduskan. Artinya kita semua yang percaya Yesus, kita sudah dibenarkan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya. Lalu 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Bolak-balik Tuhan udah bilang, jangan takut, mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Ya. Jangan bimbang. Manusia kadang wajar sih ya. Yaitu kalau orang yang gak percaya. Tapi kalau kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, ya kita klaim janji Tuhan. Kita perkatakan firman. Ya kalau saudara hafal firman Tuhan. Kalau gak hafal, apa yang mau diomongin? Makanya saya bilang mengenal itu penting, supaya saudara bisa memperkatakan, karena iman bisa termanifestasi melalui perkataan saudara, melalui tindakan saudara, melalui pikiran kita juga. Amin. Amin. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Ya, Tuhan sendiri yang meneguhkan, memampukan kita. Kuasa Allah yang hidup dalam kita memberikan semangat kepada yang lelah. Marilah kepadaku yang semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Banyak janji Tuhan sebetulnya sama kita. Tinggal kitanya aja memperkatakan gitu loh. Saya kadang gemes ya. Ketemu teman tuh ya, kadang curhatnya itu aja. Maksudnya apa ya? Saya jadi bingung sendiri gitu. Ini orang sebetulnya, dia kan orang Kristen. Ini orang sebetulnya ada hubungan gak sih sama Tuhan? Karena dari mulutnya kita bisa menilai gitu loh Bapak Ibu. Tahu gak loh? Katanya tuh nanti bulan Oktober itu makin naik minyak ini dolar naik. Lu tahu gak? Lu sekarang harus itu tahu saham, apalah emas lah apalah. Maksud aku gini loh, ya elah, lu khawatir banget sih. Kalau itu harus terjadi, terjadi. Tapi Tuhan kan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan bimbang. Nah saya bingung orang ini. Kalau doa bahasa roh, Masya Allah, ngeroh banget dah. Tapi setelah doa, mulutnya, lu tahu gak? Mulai dah tuh, lu tahu gak itu? Dalam hatiku ya, mulai nih. Udah kata lu tahu ini, langsung saya bilang, lu udah lahir baru belum? Udah. Gua aja udah basah roh, tapi mulutmu kok gak ada ucapan syukur sukacita, mengeluh melulu. Kan kita kalau deket teman kayak gitu bosan ya Bu? Bosan banget. Coba deh ibu-ibu please ya, kalau curhat sama teman jangan itu aja temanya. Coba ganti topik. Amin. Topiknya yang berbeda dong, supaya dalam hidupmu tuh muncul Kristus. Kalau hidupmu menggerutu terus, ketakutan terus, cemas, segala Oktober nanti katanya ada apa
naik. Nanti minyak naik, harga semua naik, perusahaan banyak yang anjlok. Nanti ini Oktober. Terus kalau udah Oktober terjadi, mau gimana? Orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dia tergeletak. Amin. Kecuali situ udah menyimpang dari Tuhan. Orang kesono dia kesono. Berkatnya di sana, Bu. Bukan di sono. Ngerti ya? Kecuali kalau kita menyimpang dari Tuhan. Tuhan gak pernah menyimpang dari kita, Bapak Ibu. Matanya selalu tertuju untuk kita. Tapi apakah mata kita selalu tertuju sama Tuhan? Itu yang kita harus koreksi. Jangan ngeluh, kenapa ya berkat gua segini-gini aja. Kenapa ya gua? Coba sekali-kali hidup kita ini mulutnya ya mengucap syukur. Sekalipun keadaan tidak baik menimpa kita mengucap syukur. Saudara tahu nggak? Waktu COVID itu orang semua pada jual rumah. Tapi ketika saya mendapatkan pewahyuan ini, sekolah, yang tadi saya bilang sekolah kita, ya, bukan pamer loh Bapak Ibu. Ya, kita semakin mengenal Tuhan, pikiran kita diubahkan oleh Tuhan, Roh Kudus memenuhi kita. Pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Orang lain boleh jual rumah, saya diberi Tuhan rumah. Amin. Melalui apa? Ya pekerjaan suami. Masa ujung-ujung? Ya kan? Semua lewat tangan kita ini Tuhan jadikan kita berhasil, Bapak Ibu. Tuhan kasih ide saya bikin sambal. Ini Bu Linda sering beli. Padahal saya tidak pecinta pedas, nggak bisa makan pedas karena lambung. Tapi lewat tangan saya, Tuhan memberkati saya. Lewat sambal, ada nggak di pikiran itu jualan sambal? Enggak. Ini mantu saya jualan kerupuk, Bapak Ibu. Pengusaha kerupuk ini, tepuk tangan buat Tuhan. Kalau datang ke rumah bawa kerupuk, Bu, kenyang saya kerupuk, saya suka kerupuk soalnya. Orang Surabaya suka kerupuk. Ini mantu pengertian banget ini. Haleluya. Baik-baik ya anakku ya. Punya calon kayak gitu, jaga baik-baik kau. Janji Tuhan yang ke-6. Ini yang terakhir. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 13. Setengah perkara dapat kutanggung. Apa? Segala apa? Perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Amin. Segala, bukan setengah-setengah perkaramu, enggak. Segala pergumulanmu, sakit penyakitmu, masalah keuanganmu, keterpurukanmu, hatimu yang hancur disakiti oleh temanmu, dapat kutanggung di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus nggak ada, Bapak Ibu. Cuma insya Allah. Kalau Yesus jawabnya iya dan amin. Gak ada insya Allah. Alhamdulillah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Melalui Roh Kudus yang berdiam tinggal di dalam kita, Dia sendirilah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, tapi Kristus tetap ada di dalamku. Dan Dia yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Amin.
ilustrasi ya. Ini ilustrasi waktu saya belajar kemarin. Lagi belajar. Ya. Videonya baru kemarin saya nonton. Saya baru tahu dan saya baru terbuka pikiran saya mengenai kita lebih daripada pemenang. Selama ini kita kan cuma ngomong ya, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Enggak, artinya ilustrasinya begini Bapak Ibu. Ada seorang petinju ya yang mau ikut gelar tinju dunia nih. Contohnya Mike Tyson kayak siapa ya yang sekarang yang kita mah taunya yang zaman jadul ya. Mike Tyson ya contoh. Mau ikut gelar juara tinju dunia. Itu hadiahnya nggak main-main, ya kan? Jutaan dolar, ya. Dia sebelum ikutin lomba tinju itu pasti dia olahraga, ya. Pagi, siang, sore, malam dia olahraga, berlatih setiap hari. Lalu dia jaga pola makan, dia jaga pola tidur supaya dia sehat, benar ya? Lalu tiba pada hari hanya dia ikut gelar tinju juara ini, juara tinju ini. Sampai di atas ring karena dia percaya diri, tiap hari dia sudah berlatih. Dia udah jaga pola makan, pola tidur, dia merasa sehat dan fit. Dia hajar itu musuhnya Bapak Ibu. Ya, dia kuat sampai ronde ke-12. Dia pukul kalah. KO itu musuhnya. Sampai di ronde 12 diumumkan bahwa dialah yang menjadi juara. Dia angkat tangan dengan penuh sukacita, dia angkat tangan, dia angkat trofi, dia angkat buku ceknya juga. Dia katakan, aku juara. Lalu dia pulang ke rumah, dia ketemu istrinya. Dia kasihlah itu ceknya yang jutaan dolar tadi itu. Dia kasih trofinya. Istrinya menyambut dengan sukacita. Dia pakai cek itu, dia belanja, menikmati berkat dari yang suaminya kasih tadi. Gambarannya Bapak Ibu, petinju tadi itu ibarat Kristus. Dia yang sudah hajar musuh. Dia pulang ke rumah, ketemu istrinya, mempelainya. Dia berikan ceknya untuk istrinya. Yang menikmati berkatnya siapa? Kita. Istrinya itu kita. Itu ilustrasinya tuh seperti itu. Jadi kita ini lebih daripada pemenang, lebih daripada yang petinju tadi gitu loh. Ceknya udah diberikan kepada kita, kita tinggal menikmati. Tugas kita apa? Mengucap syukur. Adakah ucapan syukur ada keluar dari dalam mulut kita? Ataukah hanya pengeluhan dan pengeluhan seperti teman saya tadi? Ya. Iman termanifestasi kalau kita bertindak. Jadi tindakan kita, perbuatan kita, tutur kata kita harus seturut dengan firman, baru termanifestasi itu janji Tuhan. Kalau kita nggak bertindak, kalau kita nggak perkatakan, janji sekedar tinggal janji, harus diperkatakan, ya. Yang tadi mengubah pola pikir, Roma 12 ayat 2. Saudara, enggak kata dia ilustrasinya ya? Petinju itu seperti Tuhan Yesus. Dia yang sudah mengalahkan musuh. Ya. Dengan bangganya dia pulang ke rumah, kasih ceknya itu kepada istrinya. Istrinya itu gambaran kita. Kita yang nikmati berkatnya dari karya Tuhan disalibkan itu. Jadi buat Bapak Ibu, maju terus. Jangan pernah jual imanmu hanya untuk nasi. Saudara, ibu saya pernah bilang gini, kamu kalau masih masuk Kristen, kamu dicoret dari warisan.
warisan tanahnya bapak saya itu ada di Surabaya. Saya bilang, Mam, saya nggak dapat warisan juga nggak masalah. Buat saya sekali Yesus tetap Yesus. Tahu nggak? Mama saya bilang apa? Kamu orang bodoh sedunia. Buat saya, manusia bilang saya bodoh sedunia, tapi buat Tuhan, saya ini segalanya. Apa yang hilang daripadaku Tuhan sudah kembalikan. Semua yang hilang daripada saya, semua Tuhan sudah limpahkan, sudah dikembalikan. Mobil, rumah, apa? Uang. Saya nggak pernah kekurangan. Saya nggak pernah nggak makan. Tuhan selalu melihara saya. Jangan pernah jual iman saudara hanya untuk sepiring nasi. Warisan kita itu di surga. Sekalipun saudara gak dapat warisan di bumi ini, tapi warisan kita itu di surga. Karena jalan masuk ke surga Siratal Mustaqim itu hanya melalui Kristus. Gak ada yang lain. Ya, ngerti ya Bapak Ibu? Pokoknya sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya tambah cinta Tuhan Yesus. Kita perkatakan janji Tuhan atas hidup kita. Lewat perbuatan kita harus mencerminkan firman Tuhan. Kristus harus hidup dan termanifestasi dalam hidup kita. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Aku boleh nyanyi gak ya? Pemain musiknya mana? Lagu jazz boleh ya? Kalau dulu kan lagu dangdut ya. Aku nggak mau nyanyi lagu dangdut bosan. Orang tahunya saya penyanyi dangdut. Aduh, tolong deh. Lagu ini bisa gak? Lagu jazz, di jazz ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Tepuk tangan untuk anak-anak muda kita. Ini generasi masa depan. Ya, jiwa-jiwa itu ada terletak sama mereka loh. Mereka bisa menjangkau jiwa ke berbagai generasi. Ya, karena kalau kita biasanya tua-tua ini, tua-tua, tulis deh. Setua apa sih? Biasanya nyambungnya sama yang seumuran kita gitu ya. Kalau sama yang anak-anak muda gini ya, kita agak kurang nyambung gitu. Karena banyak istilah-istilah mereka yang kita juga nggak ngerti. Ya kan, anak-anak sekarang kan bahasanya gaul gitu ya. Tetapi kalau mereka itu bisa nyambung sama yang tua, sama yang muda, sama yang anak-anak. Jadi generasi bangsa ada atas mereka. Nadanya gimana?
sorga. Engkau terus memenuhi setiap kami. Engkau terus melingkupi setiap kami dengan kuasa-Mu, supaya hidup kami boleh berdampak bagi orang lain, boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan